أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين حمدا ناظمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Di sini kita hendak melanjutkan kajian kita yang telah lalu. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang makna asyhadu an la ilaha illallah. Nalina ta'ala wa ta'alim lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhihi. Amin Allahumma amin. Wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa makna dan adapun makna asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, antara lama yaitu engkau ketahui, wa ta'taqida dan engkau meyakini, wa tusaddiqa dan engkau percayai, wa tu'mina dan engkau mengimani, anna sayyidana nabiyana bahwasanya Tuhan kita, wa nabiyana dan nabi kita, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi wa rasuluhu. Mana syahadat Muhammad Rasulullah ialah kita meyakini, mempercayai, mengimani bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala ila jami'ul khalqi, kepada semua makhluk. Wulida di Makkah, wulida yang dilahirkan siapa Nabi Muhammad di Makkah, wa bu'isa dan diutus biha di Makkah, wa hajara dan berhijrah siapa Nabi Muhammad ilal Madinah, ke kota Madinah, wa dufina fiha dan dimakamkan di kota Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, itu yang orang terpercaya, yang jujur, fi jami'i ma akhbara bihi, di dalam semua perkara yang dikabarkannya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tak pernah mengabarkan, tak pernah berkata perihal yang bohong. Jadi semua yang disampaikan Nabi, semua yang dikabarkan Nabi itu adalah perkara yang benar. Famin dzalika, dan dari yang dikabarkan oleh Nabi diantaranya adzabul qabri, azab kubur, wa na'imuhu dan nikmat-nikmatnya kubur, wa su'alul malakaini dan pertanyaan dua malaikat munkar wa nakir, malaikat munkar dan nakir, wal ba'su dan hari kebangkitan, wal hasyru wal qiyamah wal hisab was sawab wal adab wal mizan. Jadi semua yang disebutkan ini tadi, mulai dari azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan dua malaikat di dalam kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, hari kebangkitan, hari di mahsyar nanti, hari kiamat, hari hisab, pahala, azab, dan timbangan amal, itu semuanya adalah perkara yang benar. Karena itu dikabarkan melalui Nabi Muhammad SAW. Tak ada kebohongan dari apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Benar juga, dan neraka, wasirad dan sirat jembatan, wal haud wasyafa'ah. Jadi neraka, sirat, haud dari Nabi Muhammad, wasyafa'ah dan syafaatnya Rasulullah, itu semua yang perkara yang benar yang wajib untuk kita imani. Wal jannatu wal fuludu wa ru'yatu lillahi ta'ala fil jannah, dan juga surga, wal fulud dan kekal nanti di setelah kiamat, kekal di neraka atau di surga. Wa ru'yatu lillah dan melihat Allah Ta'ala fil jannah, di dalam surga. Wa tu'minu bi malaikatillahi wa rusulih,
dan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan rasul-rasulnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa bil qadri khairihi wa syarrihi, dan takdir baik dan buruknya Allah, wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah penutup dari para nabi, wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan tuannya penghulunya anak cucu Adam semuanya. Jadi itu tadi ialah makna dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kita percaya bahwa saya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba Allah dan nabi. Kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad ini ialah nabi, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempercayai juga bahwasanya semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya perkara yang disebutkan tadi itu seperti neraka, surga, dan yang lainnya segala macamnya, itu ialah perkara yang benar, yang wajib juga untuk kita imani. Dan kita juga wajib untuk beriman kepada malaikat Allah, rasul-rasulnya Allah, kitab-kitab Allah, dan takdir yang telah Allah berikan kepada kita, itu wajib kita imani. Wa anna sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, dan kita meyakini juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan tuannya seluruh anak cucu anak. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Faslun, adapun ini itu pasal wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim, hifdzu islamihi, apa menjaga keislamannya seorang muslim. Wasawmuhu man yusiduhu wa iqtiluhu. Wasawmuhu, dan menjaga dari perkara yusiduhu, yang merusak keislamannya seorang muslim, wa iqtiluhu, dan yang membatalkan Islamnya seorang muslim, wa iqtaluhu, dan yang memutus keislamannya seorang muslim. Jadi wajib atas seorang muslim itu dia menjaga keislamannya dari segala perkara yang merusak keislamannya dan yang membatalkan keislamannya. Jadi perkara yang merusak dan membatalkan Islam itu kita harus hindari, itu harus kita jaga diri kita dari perkara yang itu. Wa huwa ar-riddatu, dan perkara yang bisa merusak, yang membatalkan Islam ini ialah ar-riddah, murtad. Wal'iyadu billahi ta'ala, dan kita memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari riddah. Wa qad kathura fi hadzal zamani, dan sungguh telah banyak fi hadzal zamani, di zaman ini, at-tasahulu, apa bermudah-mudah, fil kalami, di dalam kalam, dalam perkataan, hatta annahu yafuj min ba'dihim, sampai-sampai keluar dari kalangan seorang muslim alfazun tukhrijuhu makna Islam. Apa yang keluar dari kalangan seorang muslim ialah lafaz-lafaz tukhrijuhu makna Islam, yang dapat mengeluarkannya dari Islam. Wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Tetapi seorang muslim tadi tak melihat, tak menganggap bahwasanya apa yang ia katakan itu adalah dosa besar dan bisa membuat dia menjadi kafir. Maka ini harus kita perhatikan dengan baik. Apa-apa yang dapat mengeluarkan kita dari Islam itu harus kita jauhi dengan benar-benar. Wariddatu salasatu aqsamin, wariddatu, dan ada pembindah salasatu aqsamin, itu 3 bagian. I'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Rupanya i'tiqadat yaitu keyakinan, wa af'al dan perbuatan, wa aqwal dan perkataan. Wa kullu qismin, dan setiap bagian, yatashaqqalu syu'aban katsiratan, bercabang dengan cabang yang banyak. Faminal awwali, dan termasuk yang awal, asyakku fillah, yaitu syak ragu fillahi, di dalam Allah. Maksudnya keraguan seorang muslim kepada Allah, maka itu
membuat dia murtad dari agama Islam. Jadi riddah tadi terbagi tiga, yaitu i'tiqadiyat, keyakinan, waf'al dan perbuatan, waqwal dan perkataan. Maka di sini dibahas yang pertama ialah riddah karena i'tiqadat, riddah murtad karena keyakinan. Yang pertama ialah karena asyakku fillah, ragu kepada Allah. Tentu saja kalau seorang muslim itu ragu kepada Allah, maka telah jatuh hukum murtad kepada dia. Karena tadi di kajian sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita mengatakan bahwa seorang itu wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan makna dari asyhadu an la ilaha illallah itu ialah kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Tak ada yang wajib disembah, tak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang muslim itu ragu kepada Allah dari hal apapun itu, maka jatuhlah hukum riddah kepadanya. Baik, sampai di sini kajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita mohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.